Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ikhwan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, jemaah di Muscat, di Abu Dhabi dan di yang lainnya yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita melanjutkan bahasan kita tentang fikih al-asma'ul husna dan kita sampai pada nama Allah yang lain yaitu Ar-Raqib. Ar-Raqib yang datang dalam Al-Qur'an dan juga datang dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna Ar-Raqib kalau secara mudahnya Ar-Raqib maknanya adalah yang Maha mengawasi, ya, yang Maha mengawasi. Ya. Oleh karenanya Ibn Faris rahimahullah dalam kitabnya Mu'jam Maqaisil Lughah, beliau mengatakan ar-ra wal qaf wal ba aslun wahidun muttarid, yaitu huruf ra, qaf dan ba adalah suatu kembali kepada satu makna yang komitmen dengan makna tersebut. Apa makna yang tersebut yang ditunjukkan oleh huruf ra, qaf dan ba? Karena raqib dari huruf ra, qaf dan ba, ya. Maknanya yadullu ala intisabin li mura'ati syai'in, yaitu menunjukkan sesuatu yang tegak, berdiri untuk mengawasi sesuatu. Berdiri mengawasi sesuatu. Makanya disebut dengan dalam bahasa disebut raqabah. Raqabah itu leher, ya. Raqabah itu leher. Kenapa? Karena tegak. Kalau orang yang lihat sesuatu dia tegak. Kalau enggak dia begini enggak disebut dia sedang raqib, ya. Tapi dia tegakkan baru dia melihat. Dia mengawasi. Dia mengawasi dan disebut dengan al-marqab. Al-marqab adalah al-makanul ali yaqifu alaihi an-nadhir. Tempat yang tinggi yang seorang yang pengintai melihat dari tempat tersebut mengawasi. Jadi intinya makna ar-raqib artinya adalah yang Maha mengawasi. Jadi bukan hanya sekedar Maha melihat, bukan cuma hanya sekedar Maha mendengar, tapi ada makna yang lebih spesifik yaitu mengawasi, ya. Mengawasi. Itu namanya disebut dengan ar-raqib, ya, ar-raqib. Seperti dalam bahasa Arab misalnya disebutkan yuraqibun najm. Mereka memperhatikan, mengawasi bintang-bintang orang dahulu. Mereka melihat bintang, pergerakan bintang misalnya, ya. Itulah makna daripada ar-raqib, ya. Dan datang juga misalnya dalam Al-Qur'an Allah mengatakan tentang perkataan Nabi Harun kepada Nabi Musa, "Inni khasyitu an taqula farraqta baina bani Israil wa lam tarqub qawli." Wahai Musa, ketika Nabi Musa marah kepada Nabi Harun alaihi wassalam, Nabi Harun berkata, "Sungguhnya aku takut engkau berkata wahai Musa, sungguhnya kau telah memecah belah Bani Israil wa lam tarqub qawli, dan kau tidak mengawasi nasihatku dan kau tidak mengawasi titahku." Artinya Nabi Musa ketika pergi ke Bukit Tursina, dia menitipkan kaum Nabi Musa dititipkan kepada saudaranya Harun, ya, agar dia menjaga kaumnya. Ternyata ketika dia pulang, kaumnya menyembah ejil, menyembah patung sapi yang dibuat oleh Samiri. Maka Nabi Musa pun marah. Nabi Musa memegang jenggotnya, ditarik jenggotnya Harun. Maka Nabi Harun berkata, "Inni khasyitu an taqula farraqta baina bani Israil wa lam tarqub qawli." Aku khawatir engkau mengatakan aku telah memecah belah Bani Israel dan kau tidak mengawasi perkataanku, tidak memperhatikan perkataanku. Sehingga di sini tarqub dari ra, qaf dan ba. Jadi makna ra, qaf, ba, raqaba itu artinya adalah mengawasi. Demikian juga seperti hadis Ibnu Umar bahwasanya anna Abu Bakrin qala, Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari pernah berkata, "Urqubu Muhammadan fi ahli baitihi." Urqubu Muhammadan artinya jagalah Muhammad, awasi Muhammad, ya, fi ahli baitihi, dalam menghormati keluarganya. Ya, hadirkan dalam dirimu tentang Rasulullah SAW ketika kalian perhatikan ahlul bait. Ya, jadi intinya raqib maknanya adalah Maha mengawasi, diambil dari kata raqab yang artinya pengawasan, yang artinya adalah pengawasan. Demikian juga misalnya dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam ayat yang lain yang juga artinya awasi, seperti firman Allah Subhanahu wa taala
wa ya qaumi i'malu ala makanatikum inni 'amilun sawfa ta'lamuna ma ya'tihi 'adzabun yukhzihi wa man huwa kadzib wartaqibu inni ma'akum raqib. Itu Nabi Syuaib kalau tidak salah berkata kepada kaumnya, wartaqibu inni ma'akum raqib. Tunggulah kalian. Itu irtiqab maksudnya awasi, tunggu dengan penuh perhatian. Tunggu dengan penuh perhatian tentang azab yang akan menimpa. Wa inni ma'akum raqib, aku juga menunggu, mengawasi seperti kalian, ya. Seperti kalian. Jadi raqib artinya mengawasi, bukan hanya sekedar melihat, bukan hanya sekedar menunggu, tapi ada makna perhatian. Jadi mura'at syai' tadi dikatakan oleh Ibnu Faris secara bahasa, raqab artinya intisabun li mura'ati syai', yaitu tegak dalam rangka untuk memperhatikan sesuatu, mengawasi sesuatu dengan detail, itu namanya pengawasan. Bukan sekedar melihat, beda orang melihat dengan melihat sambil mengawasi. Ya, kita ini manusia kita bisa beda. Saya lihat tapi saya tidak awas. Beda dengan melihat dan mengawasi. Jadi dilihat dengan detail, dengan melihat gerak-geriknya, itu namanya mengawasi, tidak hanya sekedar melihat. Ya. Kemudian contohnya firman Allah juga menggunakan kata raqib seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah manusia itu mengucapkan suatu perkataan illa ladaihi raqibun atid, kecuali padanya ada raqib, malaikat raqib dan atid. Raqib maksudnya, atid maksudnya hadir selalu, raqib artinya selalu mengawasi. Jadi malaikat tersebut yang mencatat amalan manusia, mencatat seluruh perkataan manusia, dia raqib atid. Atid selalu hadir, raqib selalu mengawasi. Artinya dia tidak pernah gaib, tidak pernah pengawas minta izin mau ke belakang, mau ke toilet, mau tidur sebentar, enggak. Malaikat tersebut siap setiap saat dan mengawasi. Tidak ada satu perkataan pun yang lewat, yang dikeluarkan. Ma yalfidhu min qaulin, tidak ada satu perkataan pun yang ucapkan illa ladaihi, kecuali ada malaikat raqib yang selalu mengawasi. Ini makna raqib secara bahasa. Jadi kita paham sebagaimana perkataan Ibnu Faris, raqabah artinya intisabun limura'ati syai', yaitu tegak dalam rangka untuk mengawasi, memperhatikan sesuatu dengan detail. Nah, inilah sifat Allah Subhanahu wa taala Ar-Raqib, yang Maha melihat sambil mengawasi, bukan cuma sekedar melihat tapi mengintai, mengawasi dengan detail, baik yang berkaitan dengan zahir manusia maupun yang berkaitan dengan dalam, yang mengalir dalam gerakan-gerakan hatinya. Allah mengawasi seluruhnya, ya. Apa yang dia pikirkan, apa yang terlintas dalam hatinya, itu saja Allah awasi, ya. Wa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada pada jiwa kalian, maka waspadalah, kata Allah. Wahdharuh, waspadalah terhadap Allah, karena Allah tahu juga tentang gerak-gerik hati kalian. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui tentang pengkhianatan lirikan mata, dan Allah melihat dan Allah mengetahui juga wa ma tukhfis sudur, apa yang disembunyikan oleh dada-dada. Jadi yang diawasi bukan cuma yang luar aja, tapi dalam juga diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar melihat, bukan sekedar mengetahui, tapi ada pengawasan. Baik, datang dalam Al-Qur'an 3 ayat yang menyebutkan tentang nama Allah Raqib. Ayat yang pertama dalam surat An-Nisa, ayat pertama. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia sekalian, bertakwalah kepada Rabb kalian yang menciptakan kalian dari satu jiwa, itu dari Adam alaihissalam. Wa khalaqa minha zawjaha, dari nyawa tersebut, dari Adam Allah keluarkan darinya istrinya, yaitu Hawa, dari tulang rusuk Adam. Wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Kemudian dari keduanya Allah ciptakan banyak sekali lelaki, demikian juga banyak sekali wanita. Ya, dari Adam dan Hawa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihil arham, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang kalian meminta dengan nama Allah, wal arham, dan kalian bertakwalah kalian juga dalam berhubungan dengan rahim. Innallaha kana 'alaikum raqiba, sungguhnya Allah kana 'alaikum raqiba, yaitu Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi kalian. Di sini perhatikan, Allah menyuruh kita untuk merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masalah silaturahmi. Ya, wal arhama wattaqullah, bertakwalah kepada Allah dalam masalah rahim, dalam masalah menyambung silaturahmi. Kenapa? Innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah Maha melihat Allah Maha mengawasi apa yang kalian lakukan. Ini mendorong kita untuk tatkala bersilaturahmi,
yakinlah segala gerak-gerik kita, segala niat kita, segala perbuatan kita kepada rahim kita, kepada kakak kita, adik kita, kepada ayah kita, kepada ibu kita, tante kita, bibi kita, ini semua diawasi dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa yang kita usahakan akan ada pahalanya, setiap apa yang kita kerjakan akan ada hitungannya. Karena Allah bukan cuma melihat, bukan cuma mendengar, Allah mengawasi sikap kita terhadap rahim-rahim kita. Makanya Allah mengatakan wattaqullaha, bertakwalah kalian kepada rahim-rahim kalian. Ya, ini ayat pertama. Ayat yang kedua yang menyebut tentang nama Allah Raqib adalah dalam surat Al-Maidah ayat 117. Yaitu sebelumnya ketika Allah mengatakan idz qala Allahu ya Isa anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Allah berkata, wahai Isa bin Maryam, apakah kau mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sembahan selain Allah Subhanahu wa taala? Qala subhana ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Nabi Isa berkata, ya Allah, Maha suci Engkau ya Allah. Bagaimana aku mengucapkan sesuatu yang tidak benar? Ya. In kuntu qultuhu faqad alimta. Kalau saya pernah ngomong kepada orang-orang untuk menjadikan aku Tuhan, kau tentu tahu ucapanku. Ya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Innaka anta 'allamul ghuyub. Engkau tahu apa yang ada pada jiwaku dan aku tidak tahu apa yang pada jiwamu ya Allah. Sungguhnya Engkau Maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Ma qultu lahum, tidaklah pernah aku ucapkan kepada murid-muridku, kepada umatku, ma qultu lahum illa ma amartani bihi, kecuali apa yang kau perintahkan kepadaku. Ani'budullaha rabbi wa rabbakum, sembahlah Allah Rabbku dan Rabb kalian. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim, dan aku hadir dengan tentang perbuatan mereka ketika aku bersama mereka, ketika masih hidup bersama mereka. Falamma tawaffaitani, tatkala kau angkat aku, kunta antar raqib alaihim, kaulah yang mengawasi mereka ya Allah, wa anta ala kulli syai'in syahid, dan engkau menghadiri segala sesuatu. Berarti di sini Nabi Isa alaihissalam ditanya oleh Allah di hadapan Bani Israel atau di hadapan orang umat Nasrani, umat Kristen pada hari kiamat kelak untuk mempermalukan mereka. Kata Allah, wahai Isa, pernahkah kau nyuruh agar mereka ini umatmu menjadikan kau sebagai Tuhan dan menjadikan ibumu sebagai Tuhan? Nabi Isa mengatakan, subhana ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Subhanak, Maha suci Engkau ya Allah, bagaimana aku bisa menyampaikan sesuatu yang tidak benar? Kalau saya pernah menyampaikan, kau tentu tahu ya Allah, Engkau tahu apa isi hatiku dan aku tidak tahu apa dalam dirimu. Innaka anta 'allamul ghaib, kau tahu segala yang gaib. Jadi Allah sudah tahu, cuma Allah ingin ungkapkan ini di hadapan umat Kristiani agar mereka tahu penyesalan mereka pada hari kiamat kelak telah menyamar Nabi Isa, yang Nabi Isa tidak pernah menjadi Tuhan. Tidak pernah menyuruh manusia untuk mengangkat jadi Tuhan, tidak pernah sekalipun mengatakan sembahlah aku, tidak pernah. Tidak pernah. Ya. Sampai saya pernah nonton ceramah Dr. Zakir Naik, dia mengatakan datangkan satu lafal dari Injil yang Nabi Isa berkata sembahlah aku. Sembahlah aku. Yang tidak ambigu, yang benar-benar mengatakan sembahlah aku. Ya. Dan Nabi Isa tidak pernah berkata demikian. Ya. Ini perkataan yang tidak benar. Subhanaka, Maha suci Engkau ya Allah. Kemudian kata Nabi Isa, ma qultu lahum, apa yang aku ucapkan kepada mereka, illa ma amartani bi, kecuali apa yang kau perintahkan kepadaku ya Allah. Ya. Ani'budullaha rabbi wa rabbakum, sembahlah Allah, dialah Tuhanku dan Tuhan kalian. Kemudian perhatikan sini kata Nabi Isa, wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Aku dulu tahu apa yang mereka lakukan ya Allah ketika aku bersama mereka. Falamma tawaffaitani, tatkala kau wafatkan aku atau tatkala kau angkat aku, kunta antar raqiba alaihim. Kaulah yang raqib, kaulah yang mengawasi mereka. Aku enggak ikut-ikutan lagi ya Allah. Engkau yang lebih tahu apa yang mereka lakukan. Inna wa anta ala kulli syai'in syahid. Engkau maha syahid, mengetahui segala sesuatu. Ini ayat kedua yang menjelaskan tentang makna raqib. Jadi Allah mengawasi Bani Israel, Allah mengawasi umat Kristian apa yang mereka lakukan setelah wafatnya atau setelah diangkatnya Nabi Isa alaihissalam. Ayat kedua, ayat ketiga yang menyebutkan tentang makna raqib juga dalam surat Al-Ahzab ayat 52, kata Allah Subhanahu wa taala, la yahilun lakan nisa'u min ba'du wala an tabaddala bihinna min azwajin walau a'jabaka husnuhunna illa ma malakat yaminuk wa kana Allah ala kulli syai'in raqiba. Jadi ayat ini berkaitan dengan Nabi SAW setelah Nabi diturunkan ayat takhir, menyuruh istri-istrinya mau lanjutkan nikah atau cerai. Dalam kisah yang ma'ruf, ketika Nabi memboikot mereka selama sebulan, kemudian Nabi kasih pilihan, mau lanjut atau mau cerai. Kalau cerai silakan saya cerai baik-baik, kalau mau lanjut sabar dengan kehidupanku yang penuh dengan kesederhanaan. Setelah mereka terima, istri-istri Nabi kemudian menerima untuk tidak dicerai dan bersabar dengan kehidupan Nabi yang sulit.
Maka Allah muliakan mereka. Allah mengatakan, la yahilul lakan nisa, wahai Rasulullah. Tidak halal bagimu untuk menikah istri-istri yang lain. Cukup 9 ini. Mim ba'du. Tidak ada lagi nikah lagi sama wanita yang lain. Wala antabaddal bihinna min azwajan. Kau tidak boleh menggantikan mereka dengan istri yang lain. Walau ajabaka husnuhun, meskipun ada wanita yang lain lebih yang menakjubkan engkau akan kecantikannya. Kau tidak boleh ganti 9 ini. Illa ma malakat yaminu, kecuali kau punya budak wanita, enggak apa-apa. Kemudian kata Allah, wa kana Allahu ala kulli syai'in raqib, dan Allah Maha mengawasi segala sesuatu. Apa yang dilakukan oleh Nabi, Allah Maha mengawasi. Jadi inilah dalam Al-Qur'an tentang makna ar-raqib, yaitu Maha mengawasi, selalu melihat, selalu mengetahui, melihat dengan detail, melihat dengan catatan, dengan mencatat. Ya, namanya pengawasan seperti apa sih? Itulah namanya Maha mengawasi. Ya. Datang juga dalam hadis. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Tuhsyaruna hufatan uratan gurlan." Sesungguhnya kalian akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak dalam kondisi hufatan, tidak pakai alas kaki, dalam kondisi telanjang, belum disunat. Tsumma qara'a, kemudian Rasulullah baca firman Allah, "Kama bada'na awal khalqin nu'idu," sebagaimana kami mulai awal penciptaan kami ulangi lagi, wa'adan alaina inna kunna fa'ilin. Kemudian Rasulullah bersabda, "Fa awwalu man yuksa Ibrahim." Yang pertama kali dipakaikan pakaian adalah Ibrahim. Kemudian kata Nabi, "Tsumma yu'khadhu bi rijalin min ashabi dzatal yamin wa dzatal shimal." Kemudian dia ambillah sahabat-sahabatku yang aku kenal ke sebelah kanan dan ke sebelah kiri. Fa aqulu ashabi. Itu sahabat-sahabat, kenapa ditarik ke arah kiri? Maka dikatakan fa yuqal innahum lam yazalu murtaddin. Mereka senantiasa murtad. Ala aqabihim, setelah engkau meninggal mereka senantiasa murtad. Mundu faraqtahum, semenjak kau meninggalkan mereka, sejak kau wafat ya Rasulullah, mereka mulai murtad. Nabi tidak tahu kalau mereka murtad. Maka Nabi berkata, fa aqulu kama qala al-'abdu shalih Isa bin Maryam. Aku berkata kepada Allah sebagaimana perkataan Nabi Isa, hamba yang saleh kepada Allah. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Aku menjadi saksi atas mereka, hadir di antara mereka ketika aku masih hidup. Falamma tawaffaitani, tatkala kau wafatkan aku ya Allah, kunta antar raqiba alaihim, kau yang menjadi pengawas terhadap mereka. Wa anta ala kulli syai'in syahid, engkau engkau yang maha menyaksikan segala sesuatu. Ini dalil yang sering disampaikan bahwasanya Nabi SAW tidak tahu apa yang terjadi dilakukan oleh orang-orang di zamannya setelah dia meninggal dunia. Dia jelas mengatakan, saya tidak tahu, kok heran ada sebagian orang saya kenal kok dibawa ke kiri. Itu saya kenal ya Allah, mereka sahabat-sahabatku, saya kenal mereka. Kata Allah, kau tidak tahu apa yang mereka lakukan. La yazaluna murtaddin, mereka senantiasa murtad. Ba'dama faraqtam, setelah kau meninggalkan mereka. Ya. Jadi dalil Nabi tidak tahu apa yang terjadi sekarang. Bila dengan perkataan orang Sufiyah yang mengatakan Nabi keluar jalan-jalan, kemudian ikut maulid lah, ikut inilah. Berarti Nabi tahu perubahan kondisi. Nabi tahu kabar, mungkin Nabi kunjungi, seperti kata mereka, Nabi keluar dari kuburan, kunjungi wali fulan mengunjungi syekh fulan, ya. Ini khurafatnya orang-orang Sufiyah, ya. Nabi keluar dari kuburan, berarti kalau Nabi keluar kuburan jalan-jalan, Nabi tahu perkembangan dunia. Sementara dalam hadis ini jelas Nabi bilang, itu sahabat saya tidak tahu, kau tidak tahu, kata Nabi, tatkala aku masih sama mereka, dia bacakan perkataan Nabi Isa, wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Aku menjadi saksi melihat mereka ketika aku bersama mereka. Jelas hadis riwayat Bukhari. Falamma tawaffaitani, tatkala kau angkat aku atau kau wafatkan aku ya Allah, kunta antar raqiba alaihim, kau yang mengawasi mereka, bukan aku lagi. Nabi tidak pernah keluar dari kuburan. Tidak seperti perkataan orang Sufiyah, ada yang menjenguk kuburan Nabi, dan Nabi tidak kata Fatimah keluar lagi, bukan cuma Nabi, Fatimah keluar. Fatimah radhiyallahu anha mengatakan, mau kemana Syekh fulan? Saya mau kunjungi bapakku lagi tidak ada lagi jalan pergi ke rumah wali fulan. Ini bagaimana sebetulnya? Nabi bilang dia tidak tahu. Ini mereka bilang Nabi jalan-jalan. Nabi jalan-jalan di Surabaya, tawaf di Surabaya. Khurafat atas khurafat. Enggak tahu maksudnya apa, saya enggak paham. Ya. Sampai ada yang mengatakan Nabi hadir, lihat ada jejak kaki Nabi dalam acara. Ya akhi, subhanallah. Sampai ada yang mengatakan Nabi mengetahui segala kondisi umatnya meskipun dia sudah meninggal dunia. Nabi dia masih hidup aja tidak tahu segala kondisi umatnya, apalagi sudah meninggal dunia. Nabi masih hidup aja, Nabi butuh mata-mata, ngecek sana, ngecek sini. Dalam orang belajar sirah ngerti. Nabi tidak seperti itu. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi intinya, Nabi mengatakan ketika aku masih hidup, aku bersama mereka, ya Allah. Tapi ketika aku sudah kau wafatkan, mereka berubah. Fa antar raqiba alim, engkau yang mengawasi mereka. Kembali lagi bahwasanya ar-raqib artinya yang maha mengawasi. Kita bacakan perkataan para ulama tentang makna raqib. Berkata Al-Halimi,
ar-raqibu huwa alladhi la yaghfalu amma khalaq fayalhaquhu naqsun aw yadkhulu khalalun min qibali ghaflatihi anhu. Ar-raqib adalah zat yang tidak pernah lalai dari apa yang dia ciptakan. Kalau dia lalai maka dia akan terkena kekurangan atau masuk kekurangan padanya gara-gara dia lalai. Jadi kata Al-Halimi dia mengartikan Ar-Raqib yaitu Allah setelah menciptakan makhluknya, Allah awasi mereka secara detail, tidak ada satupun yang luput dari pengawasan Allah. Makanya Allah mengatakan ala ya'lamu man khalaq. Ala ya'lamu man khalaq wa huwa latiful khabir. Bukankah Allah mengetahui apa yang dia ciptakan? Jadi bukan setelah Allah mencipta Allah biarin aja begitu. Enggak. Allah tidak begitu. Allah ciptain selesai. Allah ciptain selesai. Enggak. Semua yang Allah ciptakan Allah awasi. Makanya berkata Al-Halimi yaitu tidak ada satupun yang dilalaikan dari ciptaan Allah. Allah tidak pernah lalai. Ya. Sampai kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha." Tidak ada satu daun pun jatuh kecuali Allah awasi. Allah tahu. Kalau daun yang ada di hutan belantara satu-satu detail Allah tahu bagaimana dengan manusia. Wa asirru qaulakum aw ijharu bi innahu alimun bi dzatis sudur ala ya'lamu man khalaq dalam surat Al-Mulk. Ya, kata Allah, wa asirru qaulakum aw ijharu bi. Kalian bisik-bisik perkataan kalian sirkan aw ijharu bi atau kalian ucapkan dengan keras. Ya. Wa asirru qaulakum aw ijharu innahu alimun bi dzati sudur. Allah mengetahui apa yang terdapat pada dada manusia. Ala ya'lamu man khalaq. Bukankah Allah mengetahui apa yang dia ciptakan? Jadi di antara makna raqib, Allah bukan menciptakan, Allah bukan. Tidak seperti pendapat sebagian orang ateis. Orang ateis bermadzhab-madzhab. Di antara madzhab mereka ada yang mengatakan Tuhan menciptakan, kemudian Tuhan biarin sudah, Tuhan enggak urusan lagi, selamat, sudah selesai, jalan masing-masing. Jadi Tuhan tidak perlu lagi, sudah selesai, Tuhan sudah istirahat. Ini pendapat sebagian ateis. Mereka bilang Tuhan itu ada, tapi Tuhan enggak ikut campur lagi. Tuhan ciptakan, Tuhan selesai, tinggal nonton, Tuhan nonton. Ini enggak benar, tidak diawasi. Yang benar Allah mengawasi seluruh apa yang dia ciptakan. Ibnu Hassar berkata, Ar-Raqib al-mura'i ahwal al-marqub, al-hafiz lahu jumlatan wa tafsilan, al-muhsi li jami'i ahwalihi. Ar-Raqib yaitu yang memperhatikan kondisi-kondisi yang sedang diawasi, yang menjaga apa yang dilakukan oleh yang diawasi tersebut secara terperinci, secara global. Al-muhsi li jami'i ahwali, yang mencatat seluruh perbuatan hamba-hambanya, atau mencatat seluruh kondisi makhluknya. Kemudian berkata Az-Zajjaj, Ar-Raqib huwal hafiz alladzi la yaghibu amma yahfazuhu. Az-Zajjaj berkata Ar-Raqib adalah yang maha menjaga, yang yaitu mencatat, yang tidak satupun yang lolos dari penjagaannya. Semua terjaga. As-Sa'di berkata rahimahullah taala, Ar-Raqib al-muttali ala ma akanatu sudur. Ar-Raqib yaitu zat yang maha menelaah apa yang disembunyikan oleh dada-dada. Ya. Jadi dia memberikan tafsiran yaitu bahkan perkara yang disembunyikan oleh dada juga diketahui oleh Allah karena Allah maha pengampun atau maha pengawas. Ar-Raqib. Ibnu Qayyim rahimahullah dalam nuniyahnya berkata, wa huwa ar-raqibu 'alal khawatiri wal lawahidhi kaifa bil af'ali bil arkani. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengawasi seluruh khatarat, khawatir, aliran-aliran pemikiran yang ada di dalam hati kita, ide-ide, renungan-renungan, semua Allah tahu dan Allah mengawasi. Ya. Kalau itu saja Allah awasi, bagaimana dengan perbuatan badan? Perbuatan badan lebih diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sederhana makna daripada Ar-Raqib, yaitu maha mengawasi. Taib. Pertanyaan, bagaimana kita bisa beribadah dengan makna nama Allah Ar-Raqib? Bukankah Allah berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Dan Allah memiliki nama-nama yang terindah, maka berdoalah dengannya. Berdoa di sini, berdoa dengannya bisa dengan berdoa al-mas'alah, itu minta, atau berdoa dengan beribadah, memahami makna tersebut. Karena ada doa ibadah. Berdoalah dengannya, maksudnya bisa berdoa dengan doa al-mas'alah, minta, atau berdoa dengan doa ibadah. Ya, itu bagaimana kita mengaplikasikan nama Allah Ar-Raqib dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya bacakan berkat Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Yang akhirnya kalau kita tahu Allah Ar-Raqib maha mengawasi, maka akan menimbulkan sifat al-muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, al-muraqabah dawamu ilmi al-'abdi wa tayaqqunuhu bi ittila'il haqqi ala zahirihi wa batinihi.
Secara sederhana dalam Madarijus Salikin kata Ibnu Qayyim, al-muraqabah yaitu seorang hamba senantiasa ya mengetahui dawamu ilmil abdi, senantiasa dia mengetahui. Wa dawamu tayaqqun, senantiasa dia yakin bahwasanya Allah senantiasa mengawasi zahir dan batinnya. Ini namanya muraqabah. Merasa diawasi Allah. Bagaimana cara menghadirkannya? Merasa bahwasanya Allah senantiasa dan dia yakin Allah senantiasa melihat zahir dan batinnya. Itu namanya muraqabah. Kalau dia bisa menghadirkan tersebut berarti dia telah melakukan muraqabah. Dia tahu Allah Maha mengawasi. Dan ini sangat penting. Bahkan kita merasa bukan cuma perbuatan kita diawasi, tapi kita merasa bagaimana gerakan hati kita juga terawasi. Perubahan hati kita dari riya, dari ikhlas menjadi riya menjadi ikhlas, dari tawadhu menjadi ujub, dari sombong menjadi macam-macam, dari tawadhu menjadi angkuh dan macam-macam. Ini semua gerakan-gerakan hati, kita yakin Allah mengawasi dan Allah tahu gerakan-gerakan hati tersebut. Ya. Makanya dalam hadis ketika malaikat seorang ingin melakukan maksiat, ya, ingin melakukan maksiat, kata Allah jangan dulu catat, tunggu dulu, awasi dia. Allah bilang malaikat, ada seorang yang melakukan maksiat, kata Allah awasi dulu. Ternyata hamba tersebut tidak jadi melakukan maksiat. Dia tinggalkan karena Allah bilang catat sebagai kebaikan. Allah tahu. Dia niat melakukan maksiat, Allah tahu. Allah bilang malaikat, kata Allah jangan dulu catat, biarin dulu. Ketika dia meninggalkan maksiat tersebut, dia tidak, jadi maksiat belum teraplikasi. Baru cuma dalam hati, pingin sesuatu. Dia tidak pernah ungkapkan. Tapi Allah tahu, karena Allah, yang Allah awasi bukan cuma zahir aja, bahkan amalan hati Allah awasi. Kata Allah, la taktubu, jangan kalian catat wahai para malaikat. Lihat bagaimana. Ternyata dia meninggalkan niatnya tersebut karena Allah, maka Allah bilang catat sebagai kebaikan. Jadi Allah tahu niatnya ketika bermaksiat, Allah tahu, dan Allah tahu ketika dia meninggalkan maksiat pun karena Allah, Allah pun tahu. Karena Allah mengawasi bukan cuma zahir saja, bahkan Allah mengawasi bagian dalam hati manusia. Ya. Tapi itulah hakikat daripada al-muraqabah. Senantiasa kita merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah derajat ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihat Allah, dan jika kau tidak mau melihatnya, yakinlah Allah melihatmu. Jadi ihsan adalah di antara salah satu derajat muraqabah. Tapi muraqabah ini umum ya. Tatkala sedang beribadah, tatkala sedang bersendirian, dia merasa Allah senantiasa melihat dia. Kapan perasaannya hilang, berarti muraqabahnya lagi hilang. Dan orang bertakwa bisa jadi demikian. Dia lagi lalai sehingga menghadirkan muraqabah Allah Maha melihat hilang. Dia bisa hilang ya. Nah, maka ketika dia lalai, dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, hadirkan bahwa dalam dirinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengawasi apa yang dilakukan. Kita akan sebutkan beberapa kisah bagaimana orang-orang yang benar-benar merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kisah yang masyhur yang sering kita dengar tentang kisah 3 orang yang masuk dalam goa. Bagaimana mereka bisa melakukan amalan-amalan yang hebat sehingga membuat mereka selamat dari terjebak dalam goa. Ya. Ketika 3 orang sedang berjalan, tahu-tahu ada hujan, mereka masuk dalam goa, tiba-tiba ada batu yang jatuh menutupi pintu goa. Sehingga mereka, makanya kita bertiga harus berdoa kepada Allah, masing-masing minta kepada Allah amalan yang paling diandalkan. Maka satu berkata, ya Allah, aku berbakti kepada orang tuaku, aku tidak pernah beri makanan, minum, susu kepada istri dan anak-anakku kecuali setelah aku berikan kepada orang tuaku. Itu kebiasaan dia. Kalau dia datang bawa susu, orang tuanya dulu, anak dan bapak dan ibunya, baru kemudian istri dan anak-anaknya. Satu hari aku terlambat datang. Kisah ma'rufah. Satu hari aku terlambat datang, aku bawa susu. Ternyata orang tuaku sudah tidur. Mungkin dia datang kemalaman, kedua orang tuanya sedang tidur. Maka dia tungguin kedua orang tuanya. Dia tidak bangunkan, khawatir mereka sedang nyenyak tidur. Sementara susunya tidak dia kasihkan kepada anak istrinya karena kebiasaan dia orang tuanya terlebih dahulu. Wasibyan yatadagaun, sementara anak-anak pada nangis dan aku biarin mereka. Ternyata kedua orang tuanya bukan bangun tengah malam, bukan bangun jam 2, bangunnya subuh. Jadi semalam suntuk dia nungguin kedua orang tuanya. Pegang susu, kapan orang tuanya sadar, bangun, terjaga, dia langsung kasih susu. Bagaimana mungkin dia bisa melakukan ini kecuali dia merasa Allah mengawasinya. Tahu Allah melihat dia yang lakukan. Kalau kita perbuatan konyol, ngapain? Sudah duduk aja, tidur aja. Nanti kalau dia bangunkan kamu kebangun. Mungkin kalau kita pikiran demikian. Ngapain kamu nungguin? Kamu tidur aja.
Atau gantian suruh kasih minum anak-anak atau suruh istri nungguin? Dia bilang tidak. Kenapa dia kuat menjaga susu tersebut, nungguin kedua orang tuanya kapan bisa terbangun, mungkin jam 12, mungkin jam 1, mungkin jam 2. Tidak lain karena dia yakin Allah Maha melihat apa yang dia lakukan. Kisah yang kedua tentang seorang lelaki yang sangat jatuh cinta kepada seorang wanita. Tidak ada wanita yang paling dia cintai seperti wanita ini. Kalau ada kisah cinta yang terindah di alam semesta, itulah kisah cinta dia dengan wanita ini. Ini wanita dia kejar-kejar sepupunya. Dia kejar-kejar sepupunya nggak pernah mau. Dan semakin dikejar perempuan tidak mau, laki semakin penasaran. Sampai akhirnya ternyata dia kelilit hutang atau mengalami kesulitan wanita tersebut. Maka dia datang kepada laki tersebut. Kesempatan bagi dia untuk menggauli sang wanita yang itu merupakan cita-citanya, khayalannya, impiannya. Selama ini dia kejar-kejar nggak bisa berhasil. Dia kasih emas banyak dengan syarat biarkan dirimu untuk aku gauli. Subhanallah. Ketika dia ingin menggauli, tiba-tiba wanita tersebut mengatakan ittaqillah. Dia sudah duduk seperti seorang suami di hadapan istrinya, tiba-tiba wanita tersebut berkata, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Akhirnya dia tinggalkan wanita tersebut, dan dia biarkan emas tersebut, dia mengatakan, ya Allah, in kuntu fa'altu hadha liwajhik, fafruj anna ma nahnu fih. Ya Allah, kalau aku melakukannya benar karena Engkau ya Allah, bukalah pintu gua. Saya katakanlah tidak mungkin dia bisa melakukan kecuali merasa diawasi oleh Allah. Sekarang apa lagi? Dia tinggal dia berdua dengan wanita tersebut. Wanita tersebut sudah menyerahkan diri. Dan dia sudah duduk di hadapan wanita tersebut. Sementara syahwatnya sudah bergelora. Tapi dia bisa tinggalkan. Itu ajaib. Ajaib. Tapi dia bisa. Kenapa? Ketika dia itu, dia tahu Allah sedang melihat dia. Wanita tersebut mengingatkan. Dia lagi goflah. Lagi hilang nih. Allah memperhatikan dia. Karena terjebak dengan ingin wanita. Orang mukmin terkadang begitu. Tapi ketika diingatkan. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Kata semua orang bertakwa, jika mereka diawasi oleh syaitan, diganggu oleh syaitan, mungkin dia lalai, tapi tiba-tiba tadzakkaru, tiba-tiba dia ingat. Jadi orang menghadirkan muraqabah selalu tidak gampang. Namanya orang kadang lalai, lupa kalau Allah memperhatikan, lupa kalau Allah melihat. Syahwatnya mendominasinya. Sehingga dia lupa. Seperti laki ini dia lupa. Tapi wanita tadi yang mau dia gauli ingatkan, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Maka dia tinggalkan. Yang menakjubkan lagi menurut saya laki yang ketiga. Yang dia punya anak buah banyak, dia kasih gaji, sudah kerja, tinggal satu, dikasih gaji, belum ambil. Maka dia olah gajinya bertahun-tahun. Gajinya padahal sedikit. Hanya untuk misalnya beli beras beberapa, atau beli gandum beberapa sa', tidak banyak. Ketaruhlah 1 karung untuk beli 1 karung. Tapi orang ini tidak mengambil upahnya, maka dia olah, dia kelola. Saya bertahun-tahun sampai akhirnya, upah yang seharusnya untuk beli gandum sekarung misalnya, ternyata dikelola menjadi onta yang sangat banyak, 1 lembah, sapi yang sangat banyak, kambing yang sangat banyak. Jadi maksudnya ratusan hewan. Ini tuh butuh bertahun-tahun. Selama bertahun-tahun dia mengelola harta tersebut, dia tahu Allah mengawasi niat. Jadi tidak pernah ngomong sama orang. Tapi dalam hatinya dia sudah niatkan, saya mengelola ini untuk si fulan yang punya. Jadi bukan untuk dirinya. Setelah sekian tahun datanglah sang pemilik gaji, dia mengatakan, ya Abdullah, addi haqqi, wahai fulan, bos, mana gajiku? Maka aku berkata, seluruh yang kau lihat di depanmu ini, dari kambing-kambing, onta-onta, sapi-sapi, semua milikmu. Dia mengatakan, la tahza'bi, ya Abdullah, wahai bos, wahai hamba Allah, jangan kau ngejek aku. Dia tahu gaji dia cuma beli sekarung gandum. Kenapa kau bilang semua sapi, semua kambing, semua ontamu milikku? Itu semua milikmu, ambil. Terus orang itu tersebut mengambil ontanya semua, kambingnya semua, sapinya semua, dan dia tidak sisakan 1 ekor pun. Tidak bilang, syukran, selama ini sudah mengolah hartaku, inilah buat 5 ekor buat engkau sebagai tanda terima kasih. Enggak, dia ambil semuanya tanpa bilang terima kasih. Dia mengatakan, ya Allah, jika aku melakukannya karena engkau ya Allah, bukalah pintu goa. Ini lelaki ini menakjubkan, dia merasa Allah mengawasi isi hatinya, dia tidak ungkapkan kepada orang lain. Dia diam tapi dia kerjakan karena orang itu. Ini bagaimana seorang bermuamalah dengan Allah dengan masalah hati. Kita tidak bermuamalah dengan gerakan tubuh saja. Tapi kita tahu Allah Maha mengetahui hati kita. Kalau sudah kita bertekad, Allah tahu tekad kita. Laki ini menakjubkan. Sehingga dia bermuamalah dengan Allah dengan hatinya. Mungkin kalau sebagian dari kita sudah tadi 1 karung menjadi 100 ekor onta, wah, kita bilang enggak, itu ini 1 karung ambil aja, itu onta punya saya. Tapi karena dia tahu Allah mengawasi hati dia tidak mau merubah. Karena dia tahu apa yang dia niatkan sudah diketahui oleh Allah. Karena Allah Maha mengawasi. Ini contoh tentang muraqabah. Menakjubkannya. Sama contoh menang muraqabah tentang 7 orang yang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak.
Di antaranya rajulun da'atum ra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang lelaki yang diajak dirayu oleh seorang wanita cantik, jelita dan kaya raya. Dan dia berkata, "Ini akhafullah, aku takut kepada Allah." Subhanallah. Dirayu seorang wanita sudah cantik, kaya raya. Siapa lagi? Apa yang mau dicari lagi? Wanita ya, kaya raya dan cantik, lengkap. Cahaya di atas cahaya, lengkap. Tetapi dia mengatakan, "Ini akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala." Lihatlah bagaimana seorang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun tasaddaqa bi yamini fa akhfaha. Seorang lelaki yang berinfak dengan tangan kanan, dia sembunyikan sampai tangan kiri tidak tahu. Ini siapa yang bisa begini? Yang dia yakin Allah melihat apa yang dia sedekahkan. Dia enggak perlu pengakuan. Sampai dia tidak perlu pengakuan tangan kirinya. Yang penting tangan kanannya selesai, dia tidak perlu pengakuan tangan kirinya. Apalagi pengakuan keluarganya, apalagi pengakuan manusia, dia enggak perlu. Bagaimana dia tidak perlu dengan pengakuan manusia? Karena dia tahu Allah Maha melihat apa yang dilakukan. Dia tahu Allah mengawasi apa yang dilakukan. Segala gerak-geriknya, niatnya Allah awasi. Ya, Allah mengawasi kita, bukan cuma melihat. Ya, saya bilang tadi, muraqabah ar-raqib itu maknanya lebih spesifik daripada melihat. Daripada al-basir, daripada as-sami, melihat dan mendengar. Melihat dengan pengawasan, mendengar dengan pengawasan. Kalau kita bicara tentang misalnya satpam lihat CCTV, dia cuma bukan dia ngawasi. Lihat gerak-gerik dia ngawasi. Beda dengan cuma ngelihat aja ngelihat. Tapi kalau ngelihat dengan pengawasan beda. Dengan detail melihatnya, apa yang dilakukan, indikasi apa, itu namanya ngawasi. Beda. Orang mengawasi muraqabah. Kalau kita di Madinah ditugaskan untuk ngawasi orang ujian. Ya, kita ngelihat bukan cuma ngelihat, kita ngawasi dia bikin apa, dia ngeluarin apa. Ngelihat dengan pengawasan berbeda. Pengawasan lebih spesifik. Ngelihat pengawasan lebih spesifik. Ini di antara kisah tentang orang-orang yang menghadirkan muraqabah. Demikian juga disebutkan ada seorang laki, disebutkan oleh Ibnu Rajab alhamdulillah, seorang laki dia meraih seorang wanita, dia bawa ke tengah padang pasir. Kemudian dia ingin menggauli sang wanita. Dia mengatakan tidak ada di antara kita kecuali al-kaukab. Cuma ada bintang-bintang yang melihat kita. Kata sang wanita, fa aina mukaukibuha. Kalau gitu yang ciptakan bintang mana? Lihat kita enggak? Enggak jadi, ya. Kenapa dia merasa bahwasanya Allah mengawasi? Di antara cerita yang menakjubkan juga, seperti cerita diriwayatkan oleh Amir bin Abdi Qais. Amir bin Abdi Qais salah seorang tabi'in. Tabi'in al-jalil yang dipuji oleh para ulama yang menuliskan tentang biografi beliau. Amir bin Abdi Qais. Ya, disebutkan biografinya dalam Tarikh At-Tabari dan buku-buku yang lainnya. Saya nukilkan dari Tarikh At-Tabari. An Abi Ubaidah al-Anbari qala. Dari Abu Ubaidah al-Anbari berkata, "Lamma habatal muslimun al-madain wa jamul aqbad fa aqbala rajulun bihaqqin ma'ahu fadafa ila sahibil aqbad faqala walladzina ma'ahu ma ra'ayna mithla hadha qad." Ketika kaum muslimin menguasai al-Madain, Persia, di Irak, ya, dikuasai, maka mereka membawa ghanimah yang banyak. Ya. Maka ada seorang bawa datang dengan ghanimah yang sangat banyak. Kami tidak pernah melihat, ya, ya apa yang dia datangkan. Tidak sebanding dengan apa yang kita bawa. Dia bawa banyak sekali. Ketika dihadirkan di hadapan sang pemimpin, mungkin kotak besar isinya harta yang banyak. Maka mereka bertanya kepada dia, "Hal akhadta minhu syai'an?" Apa ada yang kau ambil dari situ? Emas atau apa, berlian, permata? Apa jawab dia? Faqala ama wallahi laula Allah ma ataitukum bihi. Ketahuilah demi Allah, kalau bukan karena Allah, saya tidak akan bawa ini kepada kalian. Saya akan bawa pergi sendiri. Dia sudah bawa, masih ditanya, kau ngambil. Dia merasa Allah melihat dia. Dia merasa Allah mengawasi dia. Kalau bukan, dia jawabnya dengan demikian. Ama wallahi laulallahu ma ataitukum bihi. Ketahuilah demi Allah, kalau bukan karena Allah, aku tidak akan bawa ini kepada kalian. Setelah dia beri jawaban seperti itu, fa'arafu anna lirrajuli sya'nan. Mereka kata ini orang bukan orang sembarangan. Cuma dia tutup muka, dia enggak tahu. Dia tutup muka ketika dia bawa itu. Orang kata ini siapa? Faqalu man anta, siapa engkau? Dia mutalathiman, dia tutup mulathaman, dia tutup wajahnya. Apa kata dia? La wallahi la ukhbirukum litahmaduni wa la ghairakum liyukriduni. Demi Allah aku tidak akan mengabarkan siapa diriku supaya kalian puji aku. Dan saya tidak akan kabarkan kepada selain kalian supaya mereka menyanjungku. Enggak, kata dia enggak. Kenapa? Dia merasa diawasi oleh Allah. Dia cukup Allah tahu, selesai. Tidak perlu dia buka wajahnya, tidak perlu dia diketahui, tidak perlu dia tahu. Walakinni ahmadullah wa arda bi thawabihi.
Aku sudah cukup memuji Allah dan aku ridha dengan pahalanya. Dia pergi. Fatba'uhu rajulan hatta intaha ila ashabi. Maka ada orang disuruh nguntitin dia. Sampai akhirnya dia pergi ke teman-temannya atau kalau tempat berkumpul dia, kemudian dia pergi, maka orang ini tanya, "Itu tadi siapa?" Mereka kasih tahu, fa idza huwa Amir bin Abdi Qais. Ternyata dia seorang tabi'in yang mulia, Amir bin Abdi Qais. Ini contoh muraqabah. Merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya senantiasa mengawasi. Ya. Bagaimana suatu kondisi yang sangat kita butuhkan di zaman sekarang ini. Saya baca lagi kisah lain, seperti contoh seperti siapa? Seperti istrinya Bashir. Kita tahu Bashir punya anak namanya Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir, satu hari Bashir bin Sa'ad, istrinya namanya Amrah bintu Rawaha. Amrah bintu Rawaha. Karena Amrah bintu Rawaha dinikahi oleh Bashir dan dia punya istri sebelumnya, ini poligami, dia punya istri baru namanya Amrah, atau dia punya istri yang selain istri yang lain, dan dari pernikahan dia dengan Amrah punya anak namanya Nu'man. Dan dia ingin memuliakan istrinya tersebut. Maka dia kasih hadiah kepada anaknya dari pernikahan dia dengan Amrah, ya. Dia kasih hadiah. Tapi lihat apa sikap istrinya. Istri kita tahu namanya orang kalau di poligami biasanya mau saingan sama istri yang lain. Kalau bisa dia dapat, istrinya nggak dapat, dia lebih senang. Dia dapat, istrinya nggak dapat, dia lebih senang. Tapi ternyata, ya, Amrah bin Rawah mengatakan, la arda hatta tushhidu Rasulullah. Saya tidak mau ambil. Kalau dia mau zalim, dia akan ambil itu hadiah. Dia nggak pedulikan istri-istri yang lain. Tapi dia yakin Allah Maha melihat. Dia yakin Allah Maha mengawasi. Maka dia bilang, saya tidak mau ambil. Kau tanya dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, boleh nggak seperti ini? Istrimu kau kasih, anak-anak istri-istri yang lain kau tidak kasih. Istri anakmu kau kasih, istri anak istrimu yang lain kau tidak kasih. Maka dia pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, "Ya Rasulullah, inni a'taitu ibni min Amrah bint Rawaha. Atiyah, ya Allah, ya Rasulullah, aku berikan hadiah kepada putraku dari istriku ini, itu Amrah bint Rawah, sebuah pemberian. Dan dia memintaku, istriku mintaku agar aku menjadikan engkau saksi." Rasulullah berkata, "A'taita sa'ira waladika mithla hadha?" Apakah anak-anakmu yang lain dari istri yang lain kau kasih sama seperti ini? Kata Bashir, "La, tidak." Kata Nabi, "Fattaqullaha wa'dilu baina auladikum." Bertakwalah kepada Allah dan adilah di antara anak-anakmu. Maka dia pun kembali dan mengambil kembali hadiah tersebut. Tapi maksud saya, perhatikan bagaimana wanita ini, dia takut kepada Allah, tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan. Dia suruh Nabi untuk cek kepada Nabi, boleh atau tidak? Ternyata tidak boleh. Di antara kisah juga bagaimana muraqabah, seperti kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar ketika mengutus orang-orang untuk berjihad, mereka meninggalkan istri-istri mereka di rumah. Ya. Mereka meninggalkan istri mereka di rumah. Sampai satu hari Rasul Umar biasa pergi ngecek malam hari ngecek kondisi. Tiba-tiba dia mendengar seorang wanita sedang bersenandung bersyair. Ala tala hadzal lail wa azuru janibahu wa laysa ila jambi khalilun ulaibuhu. Wallahi laula Allah tukhsha awaqibuhu la zu'zi'a min hadha sariri jawanibuhu. Ketika Umar sedang mengecek rumah-rumah, tiba-tiba mendengar seorang wanita mengucapkan syair yang artinya sungguh telah panjang malam ini, ya. Kemudian mengatakan, sementara di sisiku tidak ada seorang yang bisa aku bersenang-senang dengannya. Itu dia rindu sama suaminya. Tidak ada. Dia sudah berhasrat. Umar heran, ada suara wanita seperti dia berkata lagi, "Wallahi," perhatikan, "Wallahi laula Allah," demi Allah, kalau bukan karena Allah yang aku khawatirkan hukuman yang buruk, akibat yang buruk, la zu'zi'a min hadza sari jawanibu. Sungguh aku akan melihat bahwasanya tempat tidur ini sudah bergoyang-goyang, artinya saya sudah berzina. Tidak kuat dia nunggu suaminya. Makhafata Rabbi wal haya'u yarudduni. Aku takut kepada Allah. Jadi lihat akhirnya Umar bertanya kepada para wanita, berapa lama wanita bisa bersabar? Maka wanita-wanita menjawab, 2 bulan ditinggal suami. Kalau sudah bulan ketiga, kesabaran semakin berkurang. Bulan keempat, kesabaran hilang. Artinya nggak kuat, mereka juga ingin punya hasrat, ya. Makanya setelah itu Umar menulis kepada para pemimpin,
bahwasanya kalau seorang sudah berjihad jangan ditahan, 4 bulan suruh pulang. Suruh rolling. Ini semua tidak bisa menghalangi seorang dari melakukan maksiat kecuali karena muraqabah, merasa Allah sedang mengawasi. Ada kisah mungkin terakhir itu kisah ini, ya, ada seorang wanita suaminya menikah diam-diam. Ya. Suaminya menikah diam-diam. Kayaknya bukan di Oman ya, bukan. Bukan juga di Abu Dhabi. Suaminya nikah diam-diam, istrinya nggak tahu. Setelah dia menikah, ternyata istrinya tahu suaminya sudah menikah. Padahal suaminya tidak kasih tahu, tapi dia sabar. Dia pura-pura tidak tahu. Dia tetap ingin agar suaminya bahagia. Suaminya sudah nikah dan menyembunyikan. Dan dia tidak ingin menyakiti suaminya dengan, kamu sudah nikah ya, kamu enggak. Dia pura-pura enggak tahu. Dan dia sudah yakin suami sudah menikah. Tapi dia pura-pura tidak tahu. Dia jalani kehidupan bertahun-tahun. Sampai akhirnya suaminya meninggal dunia. Dan meninggalkan warisan yang sangat banyak. Akhirnya dia takut kepada Allah. Namanya wanita di madu. Kalau perlu istri kedua, istri ketiga enggak dapat apa-apa. Tapi kalau dia takut kepada Allah, maka dia ambil bagian harta warisan, dia kirim kepada istri kedua suaminya. Ya. Padahal suaminya selama ini menyangka dia tidak tahu, dia tahu. Dia takut kalau dia tidak mau mengambil harta bagian daripada istri kedua suaminya. Maka dia kirim kepada istri yang kedua tersebut. Namun subhanallah yang menakjubkan, istri yang kedua tadi menolak. Tidak mau ngambil. Ditanya, kenapa kau tidak mengambil? Suamimu telah menceraikan aku sebelum dia meninggal dunia. Aku bukan istrinya lagi. Dua-duanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Istri pertama takut kepada Allah, istri kedua juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan, inilah sedikit yang saya sampaikan tentang masalah muraqabah. Dan kita benar-benar harus menghadirkan hal tersebut dalam diri kita ya. Kita ini kalau diawasi, seandainya di tiap rumah kita ada CCTV dan CCTV tersebut langsung kepada kantor polisi, apa yang kita lakukan semua diketahui, kita pasti nggak berani macam-macam, nggak berani ngomong macam-macam, nggak berani lihat macam-macam, nggak berani karena kita diawasi dengan CCTV. Ya, kita pun takutnya sampai kita kebongkar aib kita, dan sampai terser maksiat yang kita lakukan, mempermalukan diri kita. Nah, bagaimana lagi kalau yang mengawasi Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kalau yang ngawasi orang mungkin dia cuma ngawasi, cuma lihat, dia nggak bisa apa. Tapi kalau Allah, ketika Allah mengawasi semua hasil dari pengawasan tersebut ada dampaknya, baik atau buruk. Semua lafal kita diawasi, semua ucapan kita diawasi, semua pandangan kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah melihat, bukan cuma melihat, saya ulangi. Ar-Raqib artinya bukan sekedar melihat, bukan sekedar mengetahui, tapi melihat dengan pengawasan, dengan perhatian khusus. Makanya disebut orang mengawasi seperti ngangkat kepala dan ngelihat. Bukan cuma ngelihat doang, tapi ngangkat dan benar-benar mengawasi di mura'ati syai', yaitu dengan untuk perhatian khusus kepada sesuatu tersebut. Kita diawasi dengan detail oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan bukan cuma gerakan tubuh kita, bahkan gerakan hati kita juga diawasi oleh Allah dengan detail. Wallahu a'lam bishawab, demikian saja kepada rekan-rekan, kurang lebih mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.